pertobatan dan harapan umat agar hidup dibaharui oleh kasih karunia Tuhan yang abadi. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi Kak Iti. Selamat pagi Kak Jela. Adik-adik bagaimana kabarnya di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik siapkan hati dan pikirannya. Kita mau saat teduh dulu. Buka tangannya, tutup matanya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars PLKP. Adik-adik masih bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 18, bait yang pertama. Kidung Ceria 18, bait yang pertama. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, pakai telinga kami, ajar kami untuk duduk dengan manis. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Amin. Adik-adik duduk kembali, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 113, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Mazmur 113 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kita akan membaca secara bergantian. Untuk ayatnya yang pertama, itu adik-adik yang membacakan adalah adik-adik perempuan. Untuk ayatnya yang kedua, adik-adik yang laki-laki. Ya. Yang pertama, adik-adik yang perempuan sama Kak Jela. Yang kedua, adik-adik yang laki-laki dengan Kak Jess. Ya, kita mulai sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dan terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita,
yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Demikian pembacaan Mazmur Pujian. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 35 bait 1 dan 2. Kidung Ceria 35 bait 1 dan 2. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk dapat beribadah. Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang firman-Mu mau dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Biarlah kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik dipersilahkan duduk. Halo adik-adik. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Baik? Baik? Kalau semuanya baik, mana senyumnya? Oh, cantik-cantik, ganteng-ganteng, semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya. Loh, ada Neno. Halo Katia. Halo Neno, apa kabar Neno? Aku baik Katia. Baik ya. Ya, Neno dari mana? Aku habis beli coklat sama mama. Beli coklat? Oh iya, coklatnya itu ya, yang di tangan Neno ya. Wah, besar sekali ya coklatnya ya. Ada Lintang juga. Halo Kakak Tia. Halo Lintang. Lintang apa kabar? Baik Kakak. Baik. Nena, itu apa? Oh, ini coklat Lintang. Kayaknya enak deh. Lintang mau? Boleh. Oke deh, ini satu coklat buat Lintang ya. Terima kasih Nena.
Neno, terima kasih ya. Neno sudah mau membagi coklat Neno buat Lintang. Terima kasih ya Neno. Iya, sama-sama Lintang. Iya, Neno sudah mau berbagi buat Lintang. Itu namanya anak Tuhan yang hebat. Kalau mau berbagi kepada teman, kalau mau berbagi kepada teman kita, itu perbuatan yang baik Neno. Pintar Neno. Ya, adik-adik, Neno sudah memberikan contoh kepada kita untuk berbagi. Berbagi apa yang kita punya untuk teman kita yang tidak punya. Tuhan Yesus suka loh sama anak-anak yang mau berbagi kepada sesama. Tuhan Yesus suka sama adik-adik kalau mau berbagi untuk sesama. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, berikut ayat hafalan hari ini. Nanti adik-adik masukkan ayat hafalannya di dalam ring presensi ya. Nanti ada keterangan untuk memasukkan ayat hafalannya. Nanti dimasukkan saja di dalam situ. Kemudian untuk adik-adik kelas TKA sampai TKB, adik-adik tuliskan ayatnya saja. Dan untuk adik-adik kelas TKC sampai adik-adik kelas tanggung, itu dituliskan isi ayat Alkitabnya juga ya. Demikianlah penjelasan tentang ayat hafalan hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Untuk itu kita meresponnya dengan menyanyi dari Kidung Ceria 205, baitnya yang pertama. Kidung Ceria 205, baitnya yang pertama. Persembahan. Untuk itu adik-adik siapkan uang persembahannya dan buka Kidung Cerianya dari Kidung Ceria 330, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kidung Ceria 330, baitnya yang pertama dan yang kedua. Silahkan bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami anak-anak Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami dan persembahan kami dapat menjadi saluran berkat untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk, kita akan mendengarkan Warta Pekat PA. Warta Pekat PA yang pertama, Pekat PA GPIB Jemaat Judea mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik. Warta Pekat PA yang selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik layan diharapkan dapat mengisi link presensi atau link kehadiran yang sudah dicantumkan di bawah ini. Jika adik layan merasa kesulitan atau orang tua yang membantu merasa kesulitan dalam mengisi link di atas, kiranya dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Kemudian, persembahan yang sudah adik-adik siapkan,
silakan digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Warta Pekan PA yang selanjutnya, adik-adik sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Natal Pekan PA GPIB Jemaat Yudea. Adik-adik dapat berpartisipasi dengan cara membuat kedua video ini. Kiranya orang tua dapat membantu adik layan dalam membuat kedua video ini. Jika adik layan sudah membuat video tersebut, orang tua atau adik layan dapat mengirimkan video tersebut ke WhatsApp kakak-kakak layan yang nomornya sudah dicantumkan di bawah ini. Kemudian, untuk menyambut Natal, adik-adik dapat mengikuti rangkaian podcast Minggu Advent yang tanggalnya sudah kakak cantumkan di bawah ini. Untuk link podcast akan diberitakan di informasi berikutnya. Kemudian, kakak memberikan foto 6 langkah cuci tangan pakai sabun dari Iden Media. Kiranya adik-adik dapat menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi COVID-19 ini. Lalu, adik-adik jangan lupa ya untuk baca Alkitab, bersaat teduh, dan selalu berdoa. Adik-adik juga jangan lupa untuk mendoakan bangsa dan negara adik-adik. Demikianlah Warta Pekan PA pada hari ini. Adik-adik, silakan berdiri. Adik-adik, ibadah kita akan selesai, tapi sebelumnya kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 213, bait yang pertama dan yang keempat. Kidung Ceria 213, bait yang pertama dan keempat. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak dari awal hingga pada akhirnya ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk dapat berbagi kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada firman hari ini. Dan berkati kami ya Tuhan, kami akan kembali beraktivitas di hari ini. Tuhan berkati aktivitas kami bersama dengan orang-orang yang kami sayangi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Neno, kamu tahu nggak ya? Maksud dari Roma 15 ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Kamu tahu nggak? Aku nggak tahu, Lintang. Kamu nggak tahu? Gimana ya? Gimana kalau kita tanya Ibu Pendeta? Yuk kita tanya Ibu Pendeta yuk.
Halo Ibu. Hai. Apa Lintang. kabarnya? Baik. Hai Neno. Baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Bu, kita mau tanya Bu. Ya. Maksud dari Roma 15 ayat yang ke-12 sampai dengan 13 Bu. Oke. Kalau begitu, kita kan mau memasuki minggu Advent pertama. Jadi kita belum bahas kitab Roma. Ingat nggak? Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Neno, kamu tahu nggak hari ini tanggal berapa? Tanggal 29 November Tahunnya tahun berapa ya sekarang ya Neno? 2020. Oh, 29 November tahun 2020 Ibu Pendeta. Oke, makasih ya Lintang ya. Sama-sama Ibu. Nah, kita di tanggal 29 November 2020 dalam tradisi gereja kita memulai memasuki minggu Advent. 4 minggu sebelum Natal Kristus kita merayakan minggu Advent. Hari ini minggu Advent pertama yang biasanya jatuh di akhir bulan November. Nah, di dalam minggu Advent itu Lintang, Neno, ada simbol-simbol yang dipakai untuk menolong adik-adik, menolong Lintang dan Neno, menolong jemaat untuk menghayati masa Advent, sekaligus mempersiapkan hati menyambut Natal Kristus. Apa saja ya yang selalu ada di minggu Advent itu di dalam ibadah? Yang pertama ada lingkaran Lintang, lingkaran krans berwarna hijau. Lingkaran itu biasanya dari daun cemara. Jadi daunnya daun cemara, sama seperti pohon Natal, pohon cemara. Nah, kenapa daun cemara? Karena daunnya itu selalu hijau. Selalu hijau. Jadi bila di musim dingin pun dia tetap hijau. Jadi itu simbol, lambang, simbol bahwa dengan lingkaran keras, dengan daun cemara yang hijau itu melambangkan bahwa Kristus yang mati namun hidup kembali untuk selamanya. Nah, kenapa ya Lintang, Neno, kransnya berbentuk lingkaran, tahu nggak? Aku kurang mengerti Bu. Nggak tahu ya? Iya, aku nggak tahu. Ya, lingkaran itu lingkaran bulat ya. Artinya ada maknanya, ada artinya. Artinya yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kan lingkaran. Maksudnya itu adalah gambaran Allah yang abadi, tanpa awal, tanpa akhir. Lalu ada apa lagi di minggu Advent biasanya dalam ibadah selain krans berwarna hijau yang ada lingkaran? Biasanya ditaruh apa? Neno, tuh Lintang tahu nggak? Lilin Bu. Lilin. Ada berapa lilinnya? 4 Bu. Ada berapa ya? Oh, itu udah dijawab tuh. Oh, terima kasih Neno. Lintang ketinggalan. Bener. Neno ada 4 lilin yang dinyalakan. 3 lilin berwarna ungu itu dinyalakannya pada minggu Advent pertama, minggu Advent kedua, dan minggu Advent keempat. Kalau begitu minggu Advent ketiga, emang lilinnya berwarna apa? Tahu nggak Lintang sama Neno? Pasti warna kesukaan aku Bu. Pink ya Bu ya? Pink ya, 100. Betul. Jadi warna lilinnya warnanya pink atau warna merah muda. Nah, sekarang kita di minggu Advent pertama berarti lilinnya berwarna ungu. Ya, masih berwarna ungu. Lintang, Neno, sekarang ini di minggu Advent sekarang ini ya, rasanya kita merayakan dalam
keadaan yang tidak seperti biasa. Kenapa ya? COVID Bu, COVID. COVID, betul. Jadi karena pandemi COVID, kita merayakannya berbeda. Biasanya adik-adik Neno, Lintang udah siap-siap nih ya. Sebentar lagi nih mau Natal, sudah dihitung tuh tanggal-tanggalnya gitu kan. Tapi karena COVID jadi ada dampaknya, ada imbasnya. Iya Bu, Imbasnya apa coba? kami tidak bisa IMPA. Impa, ketemu ya? Nggak bisa ketemu. Iya. Lalu kalau papa mama bagaimana di rumah? Ada nggak dampaknya, impasnya di keluarga? Misalnya apa coba? Ada Bu, karena mama papa saya sudah lansia, jadi mama papa saya ibadahnya di rumah saja. Di rumah saja, ibadah di rumah saja. Sekolahnya Sekolahnya gimana? juga di rumah saja Bu. Di rumah saja. Lalu kalau Neno, mama papanya di rumah saja kerjanya atau apa? Di rumah saja? Iya. Iya. Aduh, Neno ngantuk barangkali nih ya. Ayo Neno, semangat. Semangat Neno, ayo Neno. Biar ada COVID, ada pandemi, semangat. Biar kerja dari rumah papa mama, biar sekolah dari rumah, semangat. Tapi kasihan loh, ada juga papa mama adik-adik yang kehilangan pekerjaan. Jadi ada banyak kesusahan, susah, nggak bisa jajan adik-adik, banyak susah. Bayar uang sekolah nggak bisa. Susahnya kalau Natal biasanya apa? Gak dapat baju baru. Iya ya, Neno, gak dapat baju baru. Iya ya Neno ya, gak dapat baju baru ya Nen. Iya. Kue. Sepatu juga nggak dapat Bu. Iya, sepatu. Iya, jadi ada banyak kesusahan. Nah, disinilah kita lihat apa yang dikatakan atau kita dengar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi dalam kitab Roma pasal 15 ayat 12 hingga 13. Itu Rasul Paulus kutip dari kitab Yesaya. Nanti adik-adik buka ya, Neno. Iya Bu. Sama Lintang buka kitab Yesaya pasal 11 ayat 10. Jadi di dalam Injil Roma itu, surat Roma itu mau dikatakan bahwa orang Kristen itu mula-mulanya dalam keadaan yang sulit. Jadi dalam kitab Yesaya, dalam kitab Roma itu orang Israelnya dalam keadaan yang sulit, lalu orang Kristen mula-mula dalam keadaan yang sulit, dikejar-kejar, mau dianiaya. Kalau orang Israelnya dibuang tanah Babel gitu ya, diasingkan. Nah, surat ini mau memberikan pengharapan, penghiburan kepada orang Israel dan juga kepada jemaat di Roma supaya tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Walaupun mungkin keadaan di sekitarnya tidak baik ya, buruk keadaannya. Jadi adik-adik kalau lagi kesusahan itu, Neno, Lintang, memang orang kayak kehilangan harapan ya. Kok lama ya pandemi ini ya? Lama nggak? Udah berapa bulan? Berapa bulan ya? Sekitar 8 bulanan, betul nggak Bu? 8 bulan, betul. Betul ya? 8 bulan gitu ya. Jadi kalau sudah berjalan 8 bulan, aduh, banyak yang meninggal, banyak yang sakit, banyak yang kehilangan pengharapan, banyak yang putus asa, banyak yang keadaannya sulit dan mencekam. Oleh sebab itu, dalam surat ini Rasul Paulus mau mengatakan supaya kita jangan cemas berlebihan, takut berlebihan, itu kan khawatir berlebihan. Orang percaya harus tetap dalam iman dan harap kepada Tuhan
Yesus. Jadi lilin yang dinyalakan itu adalah lilin pengharapan Advent pertama, supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa, bahkan kuasanya yang paling ditakuti manusia sudah dikalahkan. Kuasa apa ya? Yang manusia takut apa ya? Kematian ya. Jadi adik-adik, Neno, Lintang, Minggu Advent ini kita harus terus berada di dalam iman dan pengharapan. Itu berarti kita harus mengisi hidup ini dengan sikap yang positif. Sikap positif itu harus ada dalam hidup adik-adik bersama orang tua, mama, papa, oma, opa, kakak, adik. Seperti yang Tuhan Yesus ajar, seperti yang Tuhan Yesus teladani, sehingga orang-orang di sekitar kita senang dan merasakan sukacita dan pengharapan kita, ya. Neno, Lintang? Iya, Ibu. Sudah dulu ya, nanti kita ketemu lagi ya. Boleh? Boleh, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas Sama-sama. informasinya. Dadah, Neno, Dadah, Ibu. Lintang. Sampai ketemu lagi. Dadah adik-adik. Bye-bye. Bye.